Film dibuka dengan adegan kilas balik pada tahun 1945 di kamp tawanan Perang Amerika Serikat di Nagasaki, Jepang. Salah satu komando kamp, Ichiro Yasuda, dengan panik membebaskan puluhan tentara Amerika yang ditangkap akibat Perang Dunia Kedua. Setelah rekan-rekan Yasuda yang patuh melakukan bunuh diri, Logan menyelamatkan Yasuda dari ledakan dengan melindunginya di dalam penjaranya. Meskipun Logan terbakar parah oleh ledakan itu, dia dapat memulihkan dirinya dengan cepat berkat kemampuan mutanya. 70 tahun kemudian, setelah meninggalkan X-Men, Logan yakini hidup dengan menyendiri, terus dihantui oleh mimpi buruknya dan ingatannya saat tanpa sengaja membunuh kekasihnya, Jean Grey. Singkat waktu, Logan bertemu dengan seorang pemburu yang telah membunuh sahabat beruangnya di sebuah bar. Setelah Logan mengetahui dan menuduh aksi licik pemburu tersebut, mereka pun terlibat perkelahian di dalam bar. Ketika teman-teman pemburu itu mencoba menyerangnya, tiba-tiba dia dibantu seorang wanita Jepang bernama Yukio, yang mana adalah seorang mutan yang dapat meramalkan kematian orang secara prekognitif. Yukio membawa Denzen, sebuah katana kuno yang dikeramatkan. Setelah mengancam pengunjung bar, Logan bergabung dengan Yukio saat dia pergi dengan mobil sewaannya. Dalam perjalanan, Yukio menjelaskan bagaimana dia telah melacak keberadaan Logan selama lebih dari setahun. Dia dikirim oleh Ichiro Yasuda, seorang CEO dari Yasuda Industries di Tokyo, yang sekarang sekarat karena kanker. Yasuda sangat ingin bertemu dengan Logan sebelum kematiannya, untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya bertahun-tahun yang lalu. Setibanya di Tokyo, Logan segera bersiap untuk bertemu dengan Ichiro Yasuda di rumahnya, yang megah dan dijaga dengan baik. Di ranjangnya, Ichiro berbicara kepada Logan tentang rencana mentransfer mutasi keabadian dari Wolverine ke tubuhnya, karena dia belum siap untuk mati. Mendengar hal gila itu, jelas saja Logan menolak karena jika ia setuju, bisa saja nyawanya menjadi taruhannya. Malamnya, ketika Logan lagi-lagi bermimpi tentang Jean, dia terkejut ketika menyadari seorang mutan bernama Viper menciumnya dalam wujud Dr. Green. Nampaknya Viper telah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan Logan dengan lidahnya untuk mempengaruhi kemampuan penyembuhannya. Setelah mimpi aneh itu, Logan pun terbangun dan mendapati fakta bahwa Yasuda sudah meninggal. Selama pemakaman Yasuda, Logan merasakan ada sesuatu yang salah. Dia mengidentifikasi pembunuhan Yakuza yang menyamar sebagai pendeta berjubah di tengah-tengah prosesi pemakaman. Saat Logan mendekat untuk menyelamatkan Mariko dari aksi penculikan, dia ditembak dan dipukul beberapa kali. Untungnya dia dibantu oleh pengawal setia Yasuda, Kenichiro Harada, seorang pemanah jarak jauh yang juga merupakan mantan pacar Mariko. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara penculik dan Logan yang disusul oleh Yukio dan Harada. Mereka berakhir di sebuah stasiun kereta. Saat Logan berhasil menyelamatkan Mariko, dia menyadari bahwa kemampuan penyembuhan dirinya mulai melemah. Saat dia keluar, 4 anggota Yakuza lagi-lagi menghadangnya. Pertarungan pun kembali terjadi. Meskipun Logan sedikit kewalahan, namun dia mampu mengalahkan keempatnya dan kembali ke tempat duduknya. Setelah kereta berhenti, Logan dan Mariko keluar dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dari Yakuza. Sementara mereka menginap di sebuah hotel kumuh di pinggir kota. Saat sedang berdiri di balkon, tiba-tiba Logan pingsan karena terlalu keras menahan sakit dari luka-lukanya yang tak kunjung sembuh. Ketika sadar kembali, dia mendapati dirinya sedang dioperasi oleh Hitoshi, cucu pemilik hotel yang juga seorang mahasiswa kedokteran hewan. Singkat waktu, Mariko dan Logan memutuskan untuk sementara tinggal di rumah tua Ichihiro untuk menenangkan diri. Setelah membantu beberapa penduduk setempat memotong kayu, Logan menyadari bahwa dia berada di lokasi kamp tawanan perang. Kemudian dia berjalan ke sumur yang tertutup berlapis logam.
Tiba-tiba dia memiliki ingatan kilas balik ke hari ledakan nuklir ketika dia menyelamatkan Ichiro Yeshida. Dia ingat bahwa Yeshida telah memberinya katana sebagai ucapan terima kasih, tetapi dia menolaknya. Dan itulah bagaimana keduanya bisa selamat dari ledakan nuklir di Hiroshima karena masuk ke dalam sumur. Kembali ke rumah saat badai malam, Logan dan Mariko melanjutkan percakapan mereka sebelumnya. Mengungkapkan sisi manusiawi dan lembutnya, Logan berbicara tentang bagaimana kakeknya dengan tepat memanggilnya Ronin, yaitu samurai tanpa tuan. Terbawa suasana yang semakin hangat, keduanya pun berciuman untuk pertama kalinya dan tidur bersama. Anjay. Keesokan paginya, Logan terbangun tanpa Mariko di sisinya. Dia menemukannya berteriak di luar, ditangkap dan dibawa paksa oleh Yakuza. Logan mencoba merebut Mariko dari gangster itu, namun gagal. Dia hanya dapat menahan satu anggota Yakuza setelah mendapatkan tembakan di kakinya. Logan mencoba menanyai pria itu, dan terungkap bahwa Mariko tengah dibawa ke tunangannya, Noburo. Dan disinilah terungkap bahwa Shingen ayahnya sendiri. Noburo menjelaskan bagaimana di hari-hari terakhir Yeshida, dia telah menghabiskan miliaran untuk menimbun adamantium untuk memperpanjang hidupnya. Dan dengan demikian hampir membuat Yeshida Industries bangkrut. Namun dalam wasiatnya, Yeshida justru menyerahkan segalanya kepada cucunya, Mariko. Noburo hanyalah orang yang dibayar Shingen untuk membunuh Mariko, agar warisan tersebut menjadi miliknya. Mendengar penjelasan tersebut membuat Logan dengan marah dan melemparkan Noburo dari balkon. Sementara itu, Mariko yang diculik dibawa ke hadapan Shingen. Tanpa mereka sadari, sekelompok ninja klan hitam yang dipimpin oleh Harada dan Viper menyerang penjaga keamanan Yakuza satu persatu. Shingen tiba-tiba menyadari bahwa dia dikelilingi oleh ninja berpakaian hitam, dan Mariko diselamatkan dan dibawa pergi. Viper berhadapan dengan Shingen dan mengungkapkan tujuan sebenarnya adalah untuk menjaga Mariko tetap hidup. Lalu dengan lidahnya yang panjang, dia menyebarkan racun berbisa ke ujung pulpen dan menusukkannya ke pembuluh darah di leher Shingen, membuatnya jatuh ke dalam kolam. Pada saat yang sama, Yukio dan Logan berhenti di dalam komplek. Mereka menemukan sebuah catatan yang dituliskan dengan darah yang disematkan ke mayat salah satu Yakuza. Catatan itu merupakan isyarat bahwa mereka harus segera pergi ke tempat kelahiran Yeshida, yang mana adalah lokasi fasilitas penelitian yang dibangun di sisi gunung. Pada saat yang sama, Shingen telah bangkit dari kolam dan mengenakan pakaian samurai lapis baja lengkap dengan pedangnya. Saat Logan menyalakan mesin MRI untuk memindai seluruh tubuhnya, dia terkejut menyadari bahwa perangkat parasit logam telah ditanamkan ke jantungnya oleh Viper beberapa hari sebelumnya. Meskipun Yukio memohon padanya untuk tidak mengoperasi dirinya sendiri, Logan tetap keras kepala dan mulai mengeluarkan perangkat tersebut dari dalam tubuhnya. Saat Logan mulai mencabut perangkat itu, Shingen masuk ke ruangan sambil memegang pedangnya, membuat Yukio dengan segera menahannya selagi Logan berusaha menghancurkan perangkat yang berhasil ia ambil. Logan sempat koit untuk beberapa saat setelah perangkat itu diambil, namun segera pulih dan mulai menyerang Shingen. Shingen pun KO setelah lehernya ditebas oleh Logan yang kini menyebut dirinya sebagai Wolverine. Setelah mengalahkan Shingen, Logan segera menyusul Harada dan Viper ke pusat penelitian Yeshida untuk menyelamatkan Mariko. Setibanya di sana, dia langsung dihadapkan dengan Harada beserta para ninja hitamnya. Logan dihujani tembakan panah oleh para ninja, yang kemudian pingsan setelah terkena anak panah beracun milik Harada. Logan terbangun dan mendapati dirinya terkekang di atas tiang baja, dengan samurai perak yang berada di sebelahnya. Viper muncul memberitahu Logan bahwa samurai perak itu terbuat dari adamantium yang selama ini telah ditimbun oleh Yeshida. Logan mulai terpancing emosi, menyebabkan cakar logamnya keluar. Pada saat yang sama, Mariko mendapati dirinya ditahan oleh Harada, yang yakin bahwa dia bekerja untuk kepentingan Yeshida. Meskipun dia tahu Viper itu jahat,
Harada tidak bisa mengkhianatinya karena tujuan mereka sama-sama untuk melayani Yeshida. Harada mulai membujuk Mariko untuk kembali kepadanya. Saat mereka berciuman, Mariko menarik belatinya lalu menikamnya di bahu dan berlari ke sisi Logan. Tiba-tiba samurai bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah Logan. Kemudian menarik pedang merah panas sebanyak 8 kaki yang menyala. Melihat Logan dalam bahaya, Mariko berteriak untuk membuat samurai itu berhenti. Dan tanpa diduga, bidikan samurai dibelokkan mengenai kerangkeng Logan dan membebaskannya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sementara itu, Harada yang kini sadar bahwa dia berada di pihak yang salah, segera merubah haluannya dan menyerang Viper dengan panahnya. Panahnya mengenai dada Viper, namun nampaknya Viper kebal atas serangan itu. Di sisi lain, Yukio yang berhasil menyusul menyelinap ke dalam fasilitas penelitian. Dia bertarung 1 lawan 1 melawan Viper yang kini menampakkan wujud aslinya. Sementara Harada berusaha membantu Logan dengan menusuk helm samurai dengan panah. Namun dia ditikam dan mati di pelukan Mariko. Menggenggam katana dengan kedua tangannya, Logan mengayunkan dan memenggal helm samurai. Keduanya pun terjatuh ratusan kaki, di mana samurai berhasil memotong secakar adamantium Logan lainnya. Pada saat yang sama, Yukio mampu melilitkan tali di leher Viper dan menggantungnya sampai mati pada sebuah poros. Saat Logan dan samurai bertarung, Logan sedikit kewalahan saat si samurai mencoba mengesahkan sumsum tulang tangannya agar mendapatkan kekuatan penyembuhan kilat. Dan tanpa diduga, Yeshida yang ternyata masih hidup muncul dari lubang kepala samurai tanpa helm, menunjukkan dirinya sebagai pilot pemandu dari robot tersebut. Dia menjelaskan bahwa setelah penolakan Logan untuk mentransfer keabadian kepadanya, dia telah memalsukan kematiannya sendiri dan mengatur penculikan Mariko dan membawa Logan kembali kepadanya. Saat dia berbicara dan menyedot kehidupan dari Logan, dia mulai tampak lebih muda sementara Logan menunjukkan tanda-tanda penuaan. Mendengarkan rencana mengerikan kakeknya, Mariko mendekat dan melemparkan salah satu cakar Logan kepada tua bangka itu. Dan lemparannya tepat mengenai tengkorak kepalanya. Kemudian dia membebaskan Logan yang tampak lunglai letih lemas. Seketika Logan berhasil pulih dan kembali muda seperti semula. Setelah pulih dengan persetujuan Mariko, Logan menghabisi samurai perak dan tuanya agar tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi. Logan yang kelelahan pun seketika pingsan. Dalam pingsannya, ia mendapatkan gambaran tentang Jin. Awalnya Logan masih belum siap move on dari ayang bebeknya itu. Namun mengingat Jin sudah tiada dan hidupnya harus terus berlanjut, akhirnya Logan bertekad akan mulai move on walaupun perasaannya pada Jin tidak akan pernah hilang. Singkat waktu, akhirnya Yeshida Industries sepenuhnya menjadi milik Mariko. Sementara Logan memutuskan untuk melanjutkan hidupnya sebagai seorang prajurit, ditemani oleh Yukio yang dengan sukarela menjadi pengawal pribadinya. Hingga 2 tahun kemudian, Logan bertemu dengan Eric dan Xavier untuk sebuah misi baru. Dan film pun selesai. Oke, sampai sini dulu ya guys video kali ini. Yaya bakal kembali secepatnya dengan alur film seru lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifnya biar kalian gak ketinggalan updatean selanjutnya. Makasih buat citizen yang udah setia mantengin channel Cinemazy dan mendengarkan semua bacotan Yaya. Tapi Yaya mau pamit dulu, jadi jangan kangen ya. Oke, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you, bye-bye.